Sampai saat ini tidak diketahui kapan pastinya kiamat bakal mendatangi manusia. Meski sudah banyak tanda-tandanya, waktunya masih tanda tanya dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum akhir zaman, ada 4 negeri yang sangat aman untuk ditempati menjelang kiamat. 4 negeri itu didoakan oleh Rasulullah SAW, bahkan 2 di antaranya tidak akan bisa dimasuki Dajjal, dan 1 lainnya akan menjadi tempat dibunuhnya Dajjal. Akhir zaman merupakan masa yang mendekati terjadinya hari kiamat. Kabar tentang terjadinya hari kiamat sudah tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jelang terjadinya kiamat besar, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Dajjal laknatullah akan menebar fitnahnya ke berbagai penjuru bumi. Rasulullah SAW pun menganjurkan 4 negeri ini untuk ditinggali. Pasalnya, negeri ini begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini negeri yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dihuni pada akhir zaman. Makkah menjadi salah satu negeri yang direkomendasikan Nabi untuk ditinggali. Pasalnya, kota suci umat Islam ini akan terbebas dari fitnah Dajjal yang kejam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Allah menjamin bahwa ini akan dijaga oleh malaikat dari fitnah Dajjal. Tiada suatu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali hanya Mekah dan Madinah yang tidak. Tidak suatu lorong pun dari lorong-lorong Mekah dan Madinah itu, melainkan di situ ada para malaikat yang berbaris rapat untuk melindunginya. Kemudian Dajjal itu turunlah di suatu tanah yang berpasir. Lalu kota Madinah bergoncanglah sebanyak 3 goncangan, dan dari goncangan-goncangan itu Allah akan mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik. Allah juga melebihkan negeri Yaman dibandingkan negeri-negeri lainnya setelah Mekah dan Madinah. Negeri Yaman ini mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan Baldatun Thayyibatun wa Rabbul Ghafur, yaitu negeri yang aman dan senantiasa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ini, Nabi Muhammad SAW juga merekomendasikan negeri ini dihuni di akhir zaman. Pada akhir zaman nanti, umat Islam pada akhirnya akan menjadi pasukan perang. Hal ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Dari Abdullah bin Hawalah mengatakan, Nabi SAW bersabda, pada akhir umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan dari Irak. Hendaklah kalian memilih Syam, karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman. Dan berilah minuman hewan kalian dari kolam-kolam, karena Allah menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda, penduduk Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling luluh hati dan paling lembut hati. Keimanan ada di Yaman dan hikmah ada di Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Sauban berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kelak aku akan berada di samping telagaku, kemudian aku akan menghalangi orang-orang yang akan meminum dari telagaku, agar penduduk Yaman dapat meminumnya terlebih dahulu. Aku memukul dengan tongkatku, sehingga air telaga tersebut mengalir untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Negeri Syam juga menjadi salah satu negeri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan mendapat keberkahan dari Allah. Negeri ini senantiasa dijaga malaikat sehingga baik dihuni pada akhir nanti. Beruntunglah negeri Syam. Sahabat bertanya, mengapa? Jawab Nabi SAW, malaikat rahmat membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dijelaskan Nabi bahwa Syam merupakan pusat negeri Islam di akhir zaman. Nantinya disinilah akan menjadi tempat huru-hara dan perperangan dahsyat. Pada akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, 1 pasukan di Syam, 1 pasukan di Yaman, dan 1 pasukan di Irak.
Ibnu Hawalah bertanya, "Wahai Rasulullah, pilihkan untukku jika aku mengalaminya." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kalian memilih Syam karena ia adalah negeri pilihan Allah, yang Allah kumpulkan di sana hamba-hamba pilihannya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah minuman hewan kalian dari kolam-kolam, karena Allah menjamin untukku negeri Syam dan penduduknya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Masih Ad-Dajjal akan datang dari arah timur. Ia menuju Madinah hingga berada di balik Uhud. Ia disambut oleh malaikat, maka malaikat membelokkan arahnya ke arah Syam. Di sana ia dibinasakan, di sana ia dibinasakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah seperti Lebanon, Palestina dan Suriah.